Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di dalam Bincang Manfaat di podcast sesaat bersama Ustadz Andi Wibisana. Tentu kita akan berbicara tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah. Pada episode yang lalu kita sudah berbicara ternyata untuk menjadikan keluarga yang samara itu membutuhkan sebuah tujuan utama. Kalau di perusahaan biasanya disebutnya dengan sebuah visi. Dan kemarin sudah sempat kita bahas ada dua visi yang harus kita wujudkan dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga. Yang pertama harus bernilai ibadah, dan yang kedua ada unsur imarah di sana, ada unsur kepemimpinan. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba mendalami lebih jauh terhadap aspek ibadah itu sendiri, juga terhadap aspek imarah. Dan tentu bersama saya telah hadir narasumber kita, Ustadz Andi Wibisana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Ustadz. Amin, amin insyaallah. Sehingga bisa sharing ilmunya buat kita semua. Amin, alhamdulillah. Baik Ustadz, kita lanjutkan nih ngobrol manfaat kita terkait dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini. Dua hal yang sebelumnya sudah sempat kita bahas, walaupun belum terlalu dalam, aspek ibadah dan aspek imarah itu sendiri. Mungkin diberikan pendalaman lebih jauh terhadap yang pertama, mungkin aspek ibadah yang seperti apa sih yang harus diwujudkan di dalam membina sebuah rumah tangga itu, Ustaz. Baik, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pak Rahmaji, sama-sama kita sudah mengetahui bahwa hakikat hidup kita ini adalah dalam rangka mengibadahi Allah Ta'ala semata. Sehingga patutlah apabila setiap kita individu ini membutuhkan agama Allah ini, syariatnya, dalam rangka agar semakin menajamkan definisi dari pelaksanaan atas ibadah tadi. Nah, dalam pelaksanaannya memang kebanyakan kita kalau disebut kata ibadah itu yang dibayangkan adalah yang hanya ritualnya saja. Betul. Padahal ternyata dalam sudut pandang agama ini justru tak boleh ada satupun atau bahkan sekecil apapun episode dalam hidup ini yang tidak berdimensi ibadah. Justru yang harus kita pertajam, bahkan berumah tangga itu adalah ibadah. Suami dalam memberi nafkah kepada istrinya itu ibadah. Begitu pula istri ketika memuliakan suaminya dengan menyuguhkan makanan hangat saat pulang dari beraktivitas, itu pun sudah masuk kategori ibadah gitu ya. Bahkan dari mulai bangun tidur hingga kembali tidur itu sesungguhnya semuanya adalah harusnya berdimensi ibadah. Baik, bagaimana jika aktivitas kita itu luput dari ibadah? Apa nilainya di sana? Iya, itu sebabnya ada kosakata yang sangat familiar di kalangan kita semuanya, kaum muslimin, yaitu kosakata ikhlas. Ikhlas. Iya, ikhlas itu ternyata amal hati, dan dia adalah panglima dari seluruh amal fisik, amal jasadi. Begitu pula dengan amal lisani, amal yang dimunculkan dalam secara verbal. Ya. Di mana ikhlas itu adalah tentang tujuan jangka panjang. Dia adalah sebuah skema besar. Ikhlas itu ternyata artinya bukan sukarela. Ikhlas itu ternyata artinya bukan tidak ingin mendapatkan imbalan apa-apa. Tulus. Ya, ikhlas itu nol, begitu ya. Tetapi ternyata itu harus dikoreksi. Ikhlas itu sangat pamrih. Sangat pamrih. Iya. Ikhlas itu kapitalis yang paling hakiki. Lantas asumsi kita selama ini salah keliru ya? Oh, salah dan keliru maksud saya. Iya. Jadi rupanya ikhlas itu adalah kita itu ada mau. Kita itu punya maksud. Kita itu ada pengennya, tetapi yang dimaksudkan dalam ikhlas menurut Allah itu adalah ada maunya hanya kepada Allah. Jadi rupanya khalasa itu kurang lebih seandainya kita ibaratkan meja di depan kita ini adalah
wadah besar yang bernama qalbu atau hati, maka kita menyingkirkan seluruh benda yang ada Di di atasnya atasnya, lalu menyisakan tinggal satu, itu namanya khalasa. yang tersisa. Iya, sengaja menyisakan tinggal satu dan menepis seluruh benda-benda yang lainnya. Kalau dikaitkan dengan hati berarti semua ragam motivasi yang ada dan dinamis muncul hilangnya itu harus kita bisa tiadakan, lalu kita hanya eksiskan satu motif saja. Saya ingin mencari sesuatu yang datangnya dari sisi Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu justru celamitan sama Allah. Ada maunya pada Allah. Kalau bahasanya Dr. Muhammad Kutub, Allah Ta'ala itu menciptakan hati manusia tidak mungkin dalam satu detik pasti ia sedang menghadapkan wajahnya kepada satu sosok ilah. Berarti kalau sedang menghadap ke arah barat, dia sesungguhnya sedang membelakangi arah timur. Berarti kalau seandainya dia sedang tidak menghadapkan orientasinya kepada Allah, ya otomatis dia sedang menghadapkan kepada selain Allah. Nah, ketika selain Allah itu muncul, berarti tidak bernilai berarti ibadah. dia adalah sesuatu yang tidak bernilai. Penghargaan Allah Ta'ala kepada manusia, yaitu wujudnya adalah dengan adanya ganjaran. Kita nyebutnya ganjaran. Ajrun, ya. Ujrah. Iya, ujrah, betul. Jadi kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia ini adalah tidak akan pernah membiarkan keringat kita, jerih payah kita itu kecuali pasti berganjar. Tapi dengan syarat. Nah ini dia. Syaratnya cuma satu. Itu diniatkan untuk Allah Ta'ala. Jadi tidak sepele rupanya. Pelajaran yang kita dapatkan dulu waktu SD dari guru-guru kita di sekolah ataupun guru-guru agama kita di madrasah, mau makan membaca doa. Allahumma barik lana. Begitu pula setelah makan. Begitu pula ketika hendak tidur dan bangun tidur. Bahkan ketika hendak masuk ke dalam WC. Dan seterusnya. Ternyata itu nilai besarnya adalah tidak boleh ada satu episode kecil pun yang luput untuk dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau kaitannya dengan masalah kerumah tanggaan, ikhlas itu adalah membuat sebuah peta besar bahwa jangan sampai semua perilaku yang saya munculkan dalam rumah tangga, sikap saya kepada istri atau pasangan, begitu pula kepada anak-anak saya, itu jangan sampai yang tidak diorientasikan, ditujukan untuk mencari ganjaran dari sisi Allah Ta'ala. Jadi ikhlas itu adalah membuat sebuah peta besar. Peta besar akan jalan hidup kita. Apabila ada orang yang terbiasa mematok tujuan yang paling ufuk dalam kehidupannya, maka bisa dipastikan apabila isi kepala kita itu dipenuhi hanya oleh hal-hal besar, maka tidak akan ada hal-hal kecil yang muat untuk memenuhinya. Ya, karena sudah yang besar semua yang ada di kepala. Tetapi sebaliknya, bila ada seseorang yang di dalam benaknya itu hanya dipenuhi oleh hal-hal yang serba kecil-kecil remeh-temeh tadi, maka hal-hal yang kecil dan remeh-temeh tadi itulah yang akan menjadi sebesar-besarnya urusan. Jadi dalam perjalanannya sangat bisa dipastikan bahwa bila kita ini adalah orang yang terbiasa mematok bahwa tujuan saya untuk mencari nafkah adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya sudah, berarti ketika di gerbong KRL, maka pasti akan ada sebuah proteksi secara di alam bawah sadar kita bahwa nggak bakalan saya mau untuk merusak ibadah saya kepada Allah ini ketika ada hal yang menarik dipandang mata namun itu memancing kemurkaan Allah. Itu saya nggak mau. Wong saya lagi ibadah kok diganggu, gitu ya. Nanti ketika sudah sampai di pekerjaan dengan semua rutinitas yang ada, begitu pula, maka saya tidak mau kecuali harus jujur. Kenapa?
Nggak mungkin saya memanipulasi, nggak mungkin saya memancing murka Allah dalam sebuah perkara kecil seperti ini. Nggak. Saya harus bisa lurus sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Saya tidak mau rusak kemesraan hubungan saya dengan Allah apabila saya menghiraukan panggilan-panggilan syahwat saya yang memang muncul pemicunya dari luar sana begitu. Betul. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kenapa iblis itu rumit untuk bisa mengusik orang-orang atau para hamba Allah yang mukhlasin. Mukhlasin tadi ya. Iya. Kalau kita sederhanakan nih, ikhlas yang tadi itu, yang mendominasi itu, yang seperti apa sih esensinya sehingga mudah dicerna oleh kita? Kalau saya naik KRL ingin ke stasiun kota, ketemu teman lama yang sudah lama sekali nggak ketemu dan memang sangat rindu untuk bisa bertemu, ngobrol, reuni dan sebagainya. Tetapi teman tadi mengajak turun di Manggarai dan berbelok ke, yuk ikut saya ke Tanah Abang. Tapi karena orientasi saya sudah jelas bahwa enggak. Saya ada keperluan penting ke stasiun Beos Kota. Nggak akan saya turun. Kenapa? Saya sudah punya tujuan. Ya. Ikhlas itu punya tujuan, bertujuan, kukuh dengan tujuan itu. Dalam hal ini adalah saya menuju kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada yang berusaha membelokkannya, tidak mau saya. Sekalipun untuk teman dekat dan sudah lama dirindukan ya. Sekalipun syahwat ini sangat merindukannya, sangat ingin mengerjakannya. Jadi yang dinamakan ikhlas itu ternyata seni menelangsakan syahwat. Seni menelangsakan syahwat. Iya. Itu ikhlas. Iya. Bukannya keblangsak tuh kayak gitu. Di gerbong KRL, Iya. saya ketemu dengan kawan yang sudah lama nggak ketemu. Kok ya ketemunya di gerbong KRL? Dulu zamannya tukang pedagang bisa masuk ke dalam gerbong. Betul. Jadi ketika ketemu, Masya Allah, sudah rindu betul, kita nggak pernah lama ketemu kan ya. Stasiun Depok turun banyak, sehingga kita bisa dapat duduk dan ngobrol kita di situ. Nggak lama ada ibu-ibu tukang minta-minta lewat. Yang saya ingat hafal banget gitu gaya dia minta-mintanya tuh. Sa'ayakna, sakawasakna, itu zaman dulu banget itu. Ya. Terus kemudian teman saya itu sambil asik ngobrolnya tuh masih memandang saya, tapi hirau dengan ada yang di depannya itu, langsung merogoh kantongnya, langsung ngasih sambil ngobrol. Lalu merapikan kantongnya, mulai dia. Rupanya kawan saya tuh bilang, ya salah kasih. Yang saya kasih yang 20.000. Ingat Pak, zaman itu ya, Betul. tahun 2000 berapa? Betul. Salah ngasih yang 20.000, yang ini yang 2.000. Lalu dia bilang begini, weh, bu, maaf salah ngasih. Dia tukar yang 2.000 dengan yang 20.000 yang salah kasih tadi. Habis itu saya ngomong sama dia, lu mah jangan ngaku-ngaku kenal gua dah, kalau gitu jadi orang gitu. Saya bilang gitu ke dia. Nah ini yang kita garis bawahi adalah ucapannya. Mendingan 2.000 itu ikhlas daripada 20.000 tapi tidak ikhlas. Kita bisa ambil ibrah dari episode kecil ini Pak Rahmansi. Jadi rupanya satu, teman saya ini masih memiliki perspektif. Ikhlas itu definisinya serela-relanya saya. Betul. Ikhlas itu masih ada hubungan erat dengan like or dislike pada diri saya. Padahal yang dinamakan ikhlas sebagaimana definisi bakunya mencari ridha Allah semata. Jadi sebetulnya yang dinamakan ikhlas itu adalah kita harus terampil menelangsakan mau saya, sreknya saya, pinginnya saya, ridho-ridhonya saya itu harus bisa kita kesampingkan. Pokoknya yang penting ridhonya Allah. Jadi bodoh amat saya suka atau tidak suka. Tahu Allah ridho dan tidak ridho dari mana? Syariatnya. Jelas lebih ridho dong Allah dengan 20.000 ngasih dengan apa? Walaupun dengan bakhil gitu ya. Betul. Ketimbang 2.000 tapi sebetulnya saya lost dengan itu gitu.
Jadi parameternya tentu ada pada syariat. Eh, Kalau pakai parameter syariat itu salat subuh di awal waktu berjamaah di masjid bagi kita kaum laki-laki. Betul. Semalam hujan deras lagi, becek, dingin pula. Ya Allah, ini berangkat enggak. Tapi akhirnya bodoh amat. Walaupun masih kedutan mata karena ngantuk, walaupun dingin ketika membuka pintu depan lantaran karena angin dingin yang masuk, masih gerimis pula, tapi kan ada payung. Akhirnya berangkat dengan berat hati. Itu namanya seni menelangsakan syahwat. Itulah Itu ikhlas. yang dinamakan ikhlas. Pokoknya Allah ridho, walaupun saya nggak srek, walaupun sempit hati saya mengerjakannya, udah pokoknya lakonin aja. Itu ikhlas. Artinya akan ada penerimaan terhadap diri walaupun tadi dengan penuh kutipan-kutipannya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, akhirnya berbicara tentang bisa karena biasa. Ketika sudah terbiasa kita menelangsakan pengennya saya, sreknya saya, yang memudahkan saya dan sebagainya, ya sudah, maka akan terlaksana sebuah amal yang dikelompokkan dalam kriteria ikhlas tadi. Baik. Nah, kalau dihubungkan dengan masalah rumah tanggaan, berarti mulai kebayang. Kebayang banget. Dan mudah-mudahan ini bisa dicerna ya oleh para saudara-saudara yang menonton podcast kita ini. Insya Allah. Itu aspek pertama dari ibadah, ikhlas. Adakah yang lain? Dikaitkan dengan seni penelangsaan syahwat tadi, maka ikhlas itu diterjemahkan dalam derivat berikutnya, turunan berikutnya adalah berarti saya memilih pasangan itu bukan karena saya suka atau tidak suka. Berarti ketika saya memilih untuk menikah bukan menzinahinya, itu saya sedang memenangkan keridhaan Allah ketimbang keridhaan diri saya. Berarti ketika saya bisa mempermainkan seorang wanita, tetapi saya milih untuk memuliakannya dengan melamarnya, meminangnya, kemudian menikahinya, kemudian menafkahinya, itu namanya mencari ridho Allah semata. Karena apa? Diselaraskan dengan parameter syariatnya. Berarti ketika ada dijumpai seorang laki-laki yang dengan kesengajaannya tidak ingin memberi nafkah kepada istrinya lantaran karena ingin menghukum, misalkan menghakimi, padahal istrinya itu sudah menunaikan semua hak-hak dirinya sebagai suami, tapi karena kezalimannya, mungkin karena emosi dan sebagainya, emosi yang tidak berdasar tadi memunculkan sebuah kehendak yang keji, yaitu ingin memblokade nafkah misalkan. Maka bagi orang yang terbiasa berlaku ikhlas tadi, pasti dia akan menjumpai itu sebagai sesuatu yang patut ia mintakan ampunan kepada Allah Ta'ala gitu. Lantaran karena, loh kok saya memenangkan pengen-pengennya saya, kehendak saya, syahwat saya ya, padahal maunya Allah begini gitu ya. Kita ambil satu sampel tentang, mohon maaf kalau saya mengutip satu perkara yang lumayan dalam sudut pandang negatif. Ada sebuah sikap yang tidak patut dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, disebut ila. Apa ila itu? Artinya mendiamkan. Mendiamkan istri. Mungkin lagi sebel nih si suami kepada istrinya, lantaran karena tidak menyesuaikan dengan kehendaknya dia gitu. Kewajiban-kewajiban lain sudah ditunaikan, tetapi ada 1-2 perkara yang remeh-temeh, kemudian sang istri tidak bisa melaksanakannya, lalu si suami marah, maka si suami mangkel, akhirnya mendiamkan. Ketentuan dalam Al-Quran sudah mengarahkan bahwa ilah itu tidak boleh lebih dari 40 hari. 40 hari? 4 bulan. 4 bulan. Tidak boleh mendiamkan, tidak boleh memblokade nafkahnya dan sebagainya, lantaran karena sang istri masih menunaikan kewajiban-kewajibannya, tapi hanya karena hal remeh-temeh tadi, kemudian sang suami marah dan meluapkan kekesalannya dengan cara ngediemin, enggak ngasih nafkah, tidak pula mencampuri dan sebagainya.
Maka bisa dibayangkan bagaimana challenge yang Allah hadirkan dalam episode itu pada si suami ini, si laki-laki ini, yaitu kita lihat dia memenangkan kemarahannya atau memenangkan ketentuan dari Allah Ta'ala ya, dalam syariatnya, yaitu tidak boleh mendiamkan istri lebih dari 4 bulan. Tapi ketika ia akhirnya tetap mendiamkan, memblokade, dan bahkan membuat ngegantung kalau bahasa umumnya, maka itu sebagai bukti bahwa ya punya tujuan apa sih berumah tangga, mau ngapain sih berumah tangga itu, kok bisa-bisanya justru dia dalam mensikapi istrinya itu menggunakan kurikulum dirinya, syahwatnya, bukan kurikulum yang datangnya dari syariat Allah Ta'ala. Kalau yang dinamakan ikhlas, pasti dia akan mengedepankan pelaksanaan kurikulumnya syariat, yaitu tidak boleh mengilah, begitu kan. Ya. Menggila itu kan kalau 4 bulan, misalkan gini contoh sederhana, kita marah, kesal akan sesuatu, kita diem, dibanding kita marah-marah itu lebih baik yang mana? Tentu itu lain bahasan. Lain bahasan. Oke, diam di sini dalam rangka justru dalam rangka mencegah agar lisan ini tidak keji kepada pasangan kita atau bahkan mungkin juga anak kita. Kalau yang tadi itu kaitannya dengan contoh yang saya sangat sederhanakan, hubungannya dengan saya pernah menjumpai seorang ummahat yang mengkonsulkan tentang nasib pernikahan bapak ibunya. Sudah umur kepala 5, tapi berdiam-diam selama 11 tahun. Tidak diberi nafkah, tidak diajak ngomong, tapi masih satu rumah. Itu gimana judulnya? Dan itu kejadian. Iya. Ya tadi akhirnya dipulangkan kepada, emang mau ngapain sih berumah tangga itu? Ya. Cari ridhonya Allah, sudah gitu ya. Baik, itu kurang lebih. Ternyata ya luar biasa. Hal yang lain Ustaz terkait dengan makna ibadah selain tadi ikhlas. Nah, saya ingin sebenarnya mendalami terkait dengan makna ikhlas ini. Kita begitu tadi ya, paradigma kita, termasuk saya mungkin keliru terhadap ikhlas. Ikhlas itu tadi ya, lebih kepada ridhonya diri kita. Bahkan terkadang disebut-sebut dengan nama Allah, demi Allah saya ikhlas dan lain sebagainya. Padahal makna sesungguhnya tidak seperti itu. Terkait dengan nilai ibadah ini, apakah ada kaitannya dengan sebuah contoh yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, sehingga sesuatu yang bernilai ibadah itu, satu tadi niatnya tulus ikhlas, dan yang kedua ada contoh dari Nabi. Apakah memang seperti itu? Rasulullah itu pernah meminum madu pemberian dari istrinya yang bernama Sufyah binti Huyai. Melihat hal itu, 2 istri Nabi lainnya, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma, cemburu, marah, nggak suka. Kemudian Nabi melakukan sesuatu yang kalau untuk ukuran kita mungkin bukan apa-apa gitu ya, tapi tidak bagi Allah. Nabi ngomongnya begini, kalau gitu mulai sekarang saya tidak menghalalkan meminum madu untuk saya. Nggak lama turun reaksi dari langit. Allah Ta'ala tidak ridho dengan itu dan menurunkan beberapa ayat di pengawal suatu surat. Kok lupa saya suratnya nih. Padahal akan saya hadirkan di kajian majelis tafsir saya nih. Intinya Allah Ta'ala tidak ridho bahwa Nabi mengharamkan sesuatu berdasarkan karena idenya, emosinya, kehendaknya. Karena ternyata perbuatan Nabi tersebut demi mencari keridhaan 2 istrinya yang terakhir tadi itu. Jadi dari sini kita menjadi mafhum bahwa gak bisa ya menentukan halal haram sesuatu itu berdasarkan demi mencari keridhaan dari pasangan. Justru yang dinamakan ikhlas itu pakai apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah halalkan atau haramkan, itu yang kita jadikan patokan, bukan ide pribadi yang menjadi patokan. Lain lagi, Rasulullah itu ketika
ketika disodorkan hidangan oleh para istrinya, beliau terbiasa untuk memakan yang ia minati dan tidak menyentuh serta tidak mengomentari yang dia tidak sukai. Dan sengaja diam. Namun para istri sangat hafal dengan tradisi Nabi ini agar tidak memperbincangkan apa yang Nabi diamkan itu, sehingga menjadi sesuatu yang bakal nantinya memberatkan buat mereka. Maka perbuatan seperti ini, baik Nabi maupun para istrinya itu tadi, itu semuanya membuktikan betapa mereka adalah orang-orang yang memiliki latar belakang dalam memandang hidup dan menjalaninya itu dengan kacamata pokoknya yang paling utama dan dikedepankan adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho diri atau mencari ridho pasangan, mencari ridho manusia pada umumnya. Jadi aplikasi ikhlas di sini memang sebenarnya banyak kita jumpai perniknya, berceceran dari hikmah kehidupan dari Nabi maupun para orang-orang saleh terdahulu memang kenyataan. Baik, kita mungkin beralih terhadap aspek imarahnya itu sendiri. Baik. Ya, kita perdalam. Nah, kemarin sudah sempat disinggung tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Nah, penerapannya di dalam kehidupan kita berumah tangga itu sederhananya yang seperti apa sih? Ya. Apakah karena memang laki-laki jadi harus pemimpin atau yang seperti apa yang dimaksudkan kepemimpinan itu? Baik. Surat An-Nisa 34 itu menerangkan sebuah ketentuan baku yang sangat definitif dari Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang rijal adalah qawam bagi para an-nisanya. Ar-rijal itu sebetulnya artinya bukan laki-laki, dinisbatkan kepada laki-laki. Rojala kata dasarnya, artinya adalah dua tungkai kaki yang kokoh berpijak di atas bumi. Nuansanya tangguh, tough gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki, manusia berjenis kelamin laki-laki, tetapi lemah gemulai misalkan. Yeah. Kemudian atau seorang suami, istrinya kalau nanya apa-apa, minta persetujuan kepada suaminya, lalu sang suami menjawab, ya udahlah, terserah Umi aja dah. Bagaimana baiknya Umi aja dah. Itu bukan rijal. Jadi yang rijal harus seperti apa jawabnya? Iya. Rijal itu laki-laki yang memang punya leadership yang baik. Dia tangguh itu lantaran karena dia yang mengayomi istri, bukan kebalikannya nanti. Kita bisa ambil pelajaran dari ungkapan Rasulullah yang pendek ini. Qawamuhum khadimuhum. Pemimpin kalian adalah yang melayani kalian. Jadi bisa dibayangkan, sebetulnya kalau kita hitung satu demi satu, apa kewajiban suami 1, 2 dan seterusnya, apa kewajiban istri 1, 2 dan seterusnya, lebih banyak kewajiban suami kepada istrinya ketimbang kewajiban istri kepada suaminya. Ketika kemudian seorang suami petantang petenteng dalam urusan-urusan internal rumah tangga kepada istrinya, patutnya mereka bisa mencermati lebih dahulu dalam tinjauan agama Allah ini, apa sih kewajiban suami, apa sih kewajiban istri. Pasti para suami banyak yang kaget kalau ternyata baik di Al-Baqarah maupun di dalam surat An-Nisa, rupanya kewajiban suami itu lebih banyak daripada kewajiban istri. Misalkan memasakkan makanan, mencuci pakaian. Mensetrika pakaian, itu bukan kewajiban istri. Itu termasuk dalam urusan kewajiban suami. Kewajiban suami? Kewajiban suami. Berarti kalau seandainya urusan kerumah tanggaan, logistik rumah tanggaan sampai kepada domestik, urusan domestik rumah tanggaan, itu adalah kewajiban suami, pasti para suami protes ini.
Betul, Loh, saya ini berangkat gelap pulang gelap, betul. mana sempat? Ya sudah, belikan mesin cuci bersama operatornya. Oke. Kalau kita mau sebutkan daftar apa kewajiban istri, satu, taat pada suami, melahirkan dan mendidik anak-anaknya, menjaga harta suami, terutama ketika sedang tidak ada atau bepergian, berlaku baik kepada keluarga suami. Nggak ada itu mencuci, memasak dan sebagainya. Baik. Iya. Jadi kalau seandainya kemudian suami pulang sampai rumah kok rumah berantakan nih, marah-marah. gimana sih kok nggak masak? Iya. Kan saya kasih uang belanja. Iya. Gimana kok masih berantakan rumah? Emangnya nggak disapu, nggak dipel dan sebagainya? Wah, nggak bisa begitu. Justru ketika sedang di atas KRL, yang suaminya pekerja yang tiap hari naik KRL, itu sebelum turun dari stasiun Bojonggede tempat dia turun, dia harusnya nelpon kepada istrinya. Ma, hari ini masak apa? Nggak masak. Oh ya udah, nanti aku belikan lauk. Iya. Ketika kemudian torrents bocor nih, jadi makanya nggak sempat ngapa-ngapain dan sebagainya, termasuk Uber dan sebagainya. Oh ya sudahlah, besok kita bawa seluruh cucian ke ini, Binatu Laundry, ya. Dan seterusnya. Jadi covering seorang suami terhadap urusan domestik itu ternyata sangat besar. Masya Allah. Iya. Lalu ngapain tugasnya istri? Wahai para suami, wah berarti termasuk saya. Saya khususnya. Jadi kalau seandainya istri kita itu nggak sempat mencuci, mensetrika, memasak, nah kan dampaknya tangan istri kita itu halus untuk mengelus pipi kita. Hobinya dandan, ngabisin kosmetik, boros banget dan sebagainya. Itu buat suaminya. Jadi mungkin para suami, para bapak-bapak harus ada satu fase dalam hidupnya untuk mendalami surat An-Nisa. Di sana kita para kaum laki-laki dibuat terperangah pasti. Betapa Allah Ta'ala banyak banget berpihak kepada kaum wanita. Dalam rangka pemuliaan mereka, pemuliaan Allah Ta'ala kepada mereka. Begitu. Baik, nampaknya nanti kita harus bahas nanti ini terkait dengan apa hak dan kewajiban suami dan begitu pula apa hak dan kewajiban istri yang apa namanya. Dan ini menjadi menarik ya, sederhana saja yang kita barusan temukan sekarang. Saya pribadi misalkan taunya yang namanya mencuci, memasak, wah itu kewajiban istri tuh. Kalau kita pulang kerja ini belum siap ini wah bisa. Ya, jadinya kalaupun akhirnya para istri kita yang salihah itu melakukan semua tugas-tugas yang ternyata itu adalah bukan kewajibannya, apa maka itu kata Rasulullah, ya. itu adalah sedekahnya para istri. Masya Allah. Sedekah berasal dari kata sidik, artinya benar. Sedekah itu artinya semua perbuatan yang membuktikan benar adanya iman dalam dada seseorang. Itu namanya sedekah. Perbuatan yang membuktikan benar keimanan. adanya iman dalam benar dada adanya seseorang. iman. Oh, Masya Allah. Tidak mesti harus dalam berbentuk materi ya. Iya. Kita taunya sedekah yang berupa materi, maliyah saja. Maliyah saja. Padahal ayat hadis yang menyebut kata sedekah dengan maksud yang bukan materi jauh lebih banyak. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Menyingkirkan diri dari tengah jalan sedekah. Membebaskan hutang sedekah. Termasuk tadi istri dalam melayani suaminya berrela-rela sampai bau hilang kecantikannya karena tidak lagi punya kesempatan untuk merawat tubuhnya dan sebagainya. Namun itu semua dilakukan demi suaminya, demi anak-anaknya, demi rumah tangganya. Dalam kurung itu diniatkan mencari ridha Allah Ta'ala. Wah, surga terbuka buat dia. Masya Allah. Baik,
di depan kita ada jus. Ah, Lebih nikmat juga kita sambil nikmati, Ustaz. alhamdulillah. Sambil kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial sesaat. Jadi saudaraku sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan apapun problematika di rumah tangga atau terkait dengan pernikahan, silahkan berkirim saja ke media sosial sesaat. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di Telegram. Silahkan. Atau nanti di YouTube juga bisa memberikan komennya. Insya Allah nanti kita akan bahas saat bincang manfaat kita di episode berikutnya. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk melalui Instagram dari Bu Nena di Bogor. Pertanyaannya sederhana, Ustaz. Bagaimana jika suami itu memberikan password terhadap handphonenya sehingga sang istri tidak leluasa untuk mengontrol suami? Nah, bagaimana nih sikap kedua orang ini? Suami memberikan password dan istri ingin tahu apa itu isi handphone suami, Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nena. Rupanya telah dibakukan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Di sana berisi larangan yang to the point, langsung kepada pertanyaan. Ada larangan yang kedua dari 3 pembahasan larangan yang disebutkan oleh Allah di ayat 12 surat Al-Hujurat itu, wala tajassasu. Jangan suka jadi intel. Jangan suka ngorek-ngorek rahasia orang. Sekalipun suami. Sekalipun suami. Iya. Kali ini saya menangin para suami. Laki-laki itu harus punya rahasia. Rahasia yang seperti apa yang harus dirahasiakan? Bahkan Imam Hasan Al-Bisri itu sampai menyatakan begini, Pak. Cukup bukti kebodohan seseorang yang serba melisankan apapun yang melintas di benaknya. Jadi yang terlintas diucapkan, begitu. Bisa juga baru masuk ke WA, sharean dari siapa tahu. Betul. Baru dibaca judulnya, langsung bagus nih, share, nggak taunya isinya hoax misalkan gitu kan. Itu ternyata bukti kebodohan orang itu. Cukup bukti kebodohan seseorang yang serba melisankan, yang serba diucapkan, apapun yang melintas di benaknya. Yang tidak tertulis dari kalimat Imam Hasan Al-Bisri ini apa? Kita itu harus punya rahasia. Ya. Jadi baik-baik saja kalau seandainya nggak suami, nggak istri, HP-nya di password. Yang jadi masalah bukan masalahnya di password. Yang jadi masalah dari pertanyaan tadi itu adalah si suami ini orang salih atau tidak. Itu aja masalahnya. Jadi kalau seandainya HP-nya di password, suaminya orang salih. Nggak mungkin ada yang neko-neko, nggak mungkin ada yang macam-macam, nggak mungkin ada penyimpangan di sana. Iya. Apalagi kalau orang-orang dengan jabatan, kedudukan, profesi tertentu, itu ada kalanya rahasia korporasi tempat beliau bekerja, betul. Itu menuntut adanya kerahasiaan. Jadi tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk oleh keluarganya. Dan itu baik-baik saja, begitu. Jadi HP di password atau tidak, kata kuncinya bukan itu salah atau benar sih, tapi yang menjadi titik krusial yang harus dipertimbangkan, si suami ini orang yang salih atau tidak sih, itu saja. Tapi kan ukuran soleh itu kan juga tadi relatif terbatas lagi. Keberadaan dia di keluarga itu yang menentukan si istri lah. Biasanya terkadang, nih suami saya nih takarannya seperti ini nih gitu ya. Nah kira-kira tadi sikap ingin mencari tahu informasi apa yang ada di handphone suami, apa aktivitas suami itu berarti tidak dibenarkan secara syariat. Tidak. Begitu pula suami terhadap istri. Sama. Kalaupun seandainya suami dalam posisi dia sebagai qawwam, sebagai pemimpin, itu ada bahasanya bukan kepo, bahasanya bukan karena ingin tajassus, ingin mencari jadi intel, ya mencari-cari aib rahasia dan sebagainya, tapi karena peran supervisi misalkan.
maka itu sebuah kewajiban. Jadi kondisinya berbeda. Kalau seandainya suami bertanya, gimana sholat hari ini 5 waktu dikerjakan kan? Anak-anak bagaimana sholatnya? Misalkan seperti itu. Itu bukan kepo itu. Tapi itu adalah kewajiban suami sebagai qawwam dalam memimpin. Patut kita agendakan Pak Rahmaji pada episode-episode kita berikut untuk kita membahas tentang apa itu qawwam. Peran suami dalam memainkan peran sebagai qawwam itu yang seperti apa? Ya. Itu nanti kita. Yang jelas dihubungkan dengan pertanyaan tadi, tidak bisa dibenarkan mengorek-ngorek aib. Kalau dikaitkan dengan aspek keterbukaan di dalam rumah tangga, berbagi rasa itu keterbukaan, berbagi resah itu keterbukaan, menceritakan ide-ide lalu kemudian tidak bisa nih saya kerjakan sendiri kecuali harus kita berkonsorsium untuk mengerjakan ini semua. Ayah, ibu dan anak-anak harus kita kerjakan bersama nih Bu. Ini gimana? Oh ya sudah, bagaimana kalau kita juga musyawarahkan dengan anak-anak? Itu keterbukaan gitu ya. Tetapi segala sesuatunya tetap harus ada rahasia. Tetap harus ada rahasia. Tetap harus ada rahasia. Dan laki-laki justru dinilai ia sebagai orang yang tough, orang yang rijal. Itu salah satunya adalah kesanggupannya dalam menjaga rahasia. Batasan rahasia yang dirahasiakan itu apa sih? Nah, dipulangkan kepada tadi Pak. Perkara yang besar, perkara yang prinsipal. Mungkin bagi kita ini bukan sesuatu yang besar, bahkan remeh-temeh. Apa pandangan Pak Aji ataupun mungkin juga pemirsa boleh nanti memberikan tanggapan. Beberapa orang ulama, bukan generasi salaf, ulama khalaf. Dia itu sering dijumpai istrinya pas adzan subuh menguap. Istrinya yakin suaminya itu baru bangun tidur, padahal itu dia sedang merahasiakan bahwa tadi malam dia sudah melewati dari mulai separuh malam dengan sholat malam yang panjang, sampai merahasiakan bahwa tadi malam saya sholat malam, tidak ingin diketahui itu ibadah saya kepada Allah itu oleh siapapun, bahkan oleh istrinya. Sampai pagi-pagi ketika azan subuh berkumandang, pura-puranya barusan bangun, nguap, lalu bergegas menuju ke tempat wudhu dan seterusnya. Bayangkan Pak, urusan paling privasi antara diri seorang hamba kepada Rabbnya dalam bentuk sholat malam, itu saja oleh ulama tersebut ia rahasiakan dari istrinya. Tidak ada yang mewajibkan, tetapi kita bisa menakar. Ini salah satu kriteria yang patut dicantumkan bahwa yang kayak begini namanya rijal ini. Baik, nampaknya kita memang harus bahas lebih jauh tentang seperti apa rijal seorang suami terhadap istri itu dalam tataran aplikatif ya tentu ya. Betul. Baik. Saudaraku dimanapun Anda berada, rasanya tidak akan habis kita untuk membahas terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan dan rumah tangga. Karena seolah selalu saja ada sesuatu yang baru untuk kita ketahui lebih jauh. Namun sekali lagi nampaknya kita harus menyalahkan waktu. Karena waktulah yang membatasi kita di episode kali ini sehingga kita harus menyudahi kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Ustaz Andi, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan berbagi ilmu di kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan lagi di episode yang akan datang. Dan saudaraku dimanapun Anda berada, ketika Anda merasakan manfaat dari program ini, jangan lupa subscribe di YouTube-nya dan nyalakan lonceng yang berada di sebelah kanan bawahnya. Mudah-mudahan dengan begitu acara ini dapat senantiasa terlaksana dan tentu akan memberikan inspirasi kepada kita yang selama ini mungkin bisa jadi kita tidak terbuka atas itu semua. Amin. Dan tentu kami berterima kasih karena Anda senantiasa menyaksikan acara ini dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu yakum ajmain. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Mas. Masya